Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa aula laka fa'aula. Kemudian celakalah kamu, maka celakalah. Allah, Tuhannya Muhammad, Tuhannya manusia, sudah memproklamirkan bahwa Al-Quran ini adalah ucapannya. Al-Quran ini adalah suatu kebenaran yang sejati. Demikian pun pemeluk-pemeluk agama lain pun pasti begitu. Tuhannya akan memproklamirkan bahwa dirinya adalah kesejatian. Kembali kepada Tuhan yang Muhammad ini, Allah sudah memproklamirkan bahwa ucapannya ini adalah kebenaran yang sejati. Maka kebenaran yang sejati ini ketika ada yang tidak membenarkan, kemudian berpaling, kemudian berdusta, sudah itu lalu kemudian dia menyombongkan dirinya di hadapan keluarganya, di hadapan manusia yang lainnya, maka otomatis Tuhan yang sudah memproklamirkan kebenaran ini pasti akan marahnya luar biasa. Sebagai seorang pemimpin di suatu negeri, ketika melahirkan sebuah undang-undang untuk ketertiban negerinya itu, lalu kemudian undang-undang itu dilecehkan, undang-undang itu dinistakan, undang-undang itu didustakan. Hanya pemimpin yang bodoh, hanya pemimpin yang sangat lemah pasti tidak akan merasa terusik, pasti tidak akan merasa terganggu. Pemimpin yang sejati pasti akan marah luar biasa terhadap orang itu. Pun begitu Allah, Tuhan semesta alam, pencipta jagat raya beserta isinya. Maka dia mengutuk, celakalah kamu, maka celakalah. Dan terkadang sisi feminisme Allah itu begitu kentara. Kemarahannya itu terkadang seperti perempuan. Lalu kemudian, maka celakalah kamu, maka celakalah. Tidak cukup Allah mengatakan di satu ayat saja, dia ulang lagi di kata-kata yang kemudian, maka celakalah kamu, maka celakalah. Kebenaran yang sudah aku sampaikan kepada Muhammad, dengan begitu akhlaknya yang mulia, dengan begitu tutur katanya yang sopan, dengan begitu banyak kebaikan pada dirinya, lalu kemudian engkau mendustakan, lalu kemudian engkau menistakan, lalu kemudian engkau mencemooh. Engkau bukan tidak suka kepada Muhammad lagi, namun engkau lebih cenderung menistakan apa yang di belakang Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia sangat murka, maka dia sangat geram, dan hukumannya adalah kelak di hari penghisapan, penggiringan di surat Al-Qiyamah ini. Begitu populer penggiringan itu dari sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad, sampai kiamat, kepada para pendusta Al-Quran. Mendapatkan begitu banyak penderitaan, siksaan yang sangat pedih Allah janjikan. Terkadang kita sebagai orang yang lemah, orang yang papa, orang yang fakir, orang yang sangat dengki, begitu banyak penyakit di hati kita ini, terkadang suka mengambil kesimpulan yang terlalu cepat. Pun begitu kepada kaum jahiliyah pada saat itu. Tidak dicerna dulu apa yang disampaikan Rasulullah, tidak dipikir dulu apa yang disampaikan Rasulullah itu baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat umat atau tidak. Hanya karena dasar tidak suka melihat seorang nabi yang begitu geram melihat berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah sampai 360. Lalu kemudian mengambil kesimpulan bahwa apapun yang disampaikan orang itu adalah
salah, apapun yang disampaikan orang itu adalah sesat. Makanya ketika Rasulullah melihat tingkah laku pola semacam itu, Rasulullah tidak merasa dirinya berhak untuk seperti nabi-nabi yang lain untuk mengajab umat itu, untuk menghukum umat itu. Karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak mengerti, wahai Jibril, apa yang aku sampaikan, jangan engkau timpakan, jangan engkau kebaskan sayapmu untuk menghancurkan gunung, membelah mereka, kemudian mengajab mereka. Biarkan mereka berkembang dengan pemikirannya, dengan pemahamannya. Begitu. Karena sekali lagi, satu-satunya yang Rasulullah doakan kepada mereka adalah semoga mereka mendapat hidayah Allah itu segera, mendapat kesadaran dari Allah itu segera. Penistaan-penistaan mereka, cemoohan-cemoohan mereka, pelemparan batu mereka, pelemparan tai mereka, secuil pun Rasulullah tidak merasa gusar, tidak merasa dilecehkan, tidak merasa direndahkan, karena dia paham, dia sadar mereka sudah dari sejak lahir sampai tumbuh berkembang dewasa kemudian tua sudah menerima begitu banyak pengetahuan-pengetahuan yang tidak tauhid, yang tidak islami. Bahkan seorang nenek-nenek pun menjas bahwa apa yang Rasulullah katakan adalah Jibril adalah setan. Dan Rasulullah pun sama sekali tidak menganggap mereka itu sesuatu yang harus dia musuhi, harus dia benci. Bahkan dia merasa setiap kali dia lewat selalu diolok-olok, selalu diludahi, selalu dilempari batu, selalu dilempari tai. Ini kok beberapa hari ini si Fulan tidak melakukan hal seperti itu, ada apa? Lalu terdengar bahwa si Fulan itu sakit. Coba kalau kita dalam kondisi pada saat itu menjadi Rasulullah, pasti luar biasa bangganya. Tuh kan, apa tuh aku bilang, dia dihukum oleh Allah? Tidak. Bahkan dia merindukan cemoohan-cemoohan, lemparan-lemparan itu, karena sudah terbiasa. Begitu dia lewat rumahnya kok sudah tidak ada lemparan-lemparan itu. Dan sungguh tidak malu Rasulullah, sungguh tidak merasa dia, apa istilahnya, tercoreng namanya, merasa rendah diri untuk bertamu ke rumah orang itu. Kenapa? Engkau beberapa hari ini aku tidak melihat lagi kebiasaan-kebiasaanmu. Apakah benar engkau sedang sakit? Coba apa yang dirasakan orang seperti itu ketika melihat Nabi Muhammad berlaku seperti itu. Menangis terseduh-seduh. Makanya dikatakan Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan dari titik komanya, dari panjang harokatnya, dari pendek harokatnya. Benar-benar sungguh beruntung, baik yang menjadi musuh Rasulullah, baik yang menjadi sahabat Rasulullah, bisa melihat kebaikan, kemuliaan, kerendah hatian Rasulullah. Makanya Allah berkata, maka celakalah kamu yang tidak bisa melihat kebenaran dariku. Maka celakalah kamu yang tidak mengisapi apa yang disampaikan oleh nabiku. Maka celakalah kamu kelak di hari pengisapan berbondong-bondong memohon untuk sekedar melihat mukaku, melihat muka Rasulullah dalam keadaan tangan yang terikat, dalam keadaan yang sangat luar biasa, begitu menyiksa di hari pembalasan di surat Al-Qiyamah.
Alhamdulillahirabbil alamin.